Iya, iya. Aduh, terima kasih banyak. Ini teman-teman juga, aduh, begitu banyak sekali. Baik yang ada di chat di room ini, maupun yang langsung kepada WA Entalpi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya sapa dulu Ibu Lina ada? Halo Ibu Lina. Kita Ya Bu Epi masih ada. Siap, Bu Lina. Ini alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi dari paparan dari Teh Amel. Jadi kita akan masuk kepada sesi 2. Ini banyak titipan pertanyaan baik yang di chat. Nanti mungkin yang masuk ke dalam chat ini saya akan panggil untuk berinteraksi dengan Ibu Lina dan Teh Amel semua. Saya bacakan dulu. Ini ada pertanyaan dari titipan. Ini untuk dua-duanya nih, buat Ibu Lina dan Teh Amel. Ceritanya begini katanya. Bagaimana cara menghadapi kondisi? Yang pertama ada 2 pertanyaan, Bu Lina dan Teh Amel. 1, anak yang kondisinya bosan di rumah. Dia cenderung bete. Ya, itu tadi jenuh ya di rumah, lu lagi, pasti dia bosan. Ini cenderung bete, harus digimanain nih anak. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana memanage emosi ibu dan anak. Sedangkan ibunya juga bete. Aduh, iya sama, bete. Lu lagi, stres di rumah. Yang biasanya kami bekerja, anak happy di sekolah, sedangkan sekarang harus di rumah. Padahal selama ini kami tidak tahu cara teknik yang guru lakukan di kelas. Bagaimana mengajarkan anak, kemudian juga kalau ibu harus preparing urusan rumah, muter otak juga untuk mendapatkan penghasilan tambahan di situasi ini. Kalau saya tambahin lagi 1, muter gimana nih menu buat buka sekarang apa ya, sahur sekarang apa ya, biar anak-anak tetap gizinya tetap masuk. Mangga silakan siapa yang mau menjawab dulu, Ibu Lina. Tolong di unmute Ibu volume ininya mic-nya. Ada 2 pertanyaan ya Bu, menghadapi anak bete sama memanage emosional ibu dan anak. Nah, menghadapi anak yang bete, biasanya ya kita ikutin apa yang diinginkan oleh anak. Bikin permainan, bikin apa aja yang bisa bikin anak nggak bete gitu ya. Terus sebenarnya banyak cara kok yang bisa dilakukan oleh orang tua. Orang tua itu yang lebih paham, tentu saja orang tua lebih paham bagaimana karakter anaknya masing-masing. Mana teh? Orang tua itu lebih paham karakter anaknya masing-masing. Jadi orang tua itu pasti akan bisa menangani kebetean anaknya, gitu kan. Dengan berbagai cara, bisa dengan nonton televisi bareng-bareng, bisa bikin permainan bareng-bareng, bisa bikin konten yang tadi saya sampaikan. Terus kalau kebetean orang tua yang menimbulkan rasa marah, rasa emosi, gitu ya. Orang tua biasanya kalau sudah begitu emosi, marah, gampang kok kalau untuk umat Islam. Kalau untuk seorang muslim menghilangkan bete itu misalnya salah satunya dengan ambil wudhu. Kalau ambil wudhu masih marah-marah juga gitu kan, terus setelah ambil wudhu baca Al-Quran. Kalau masih baca Al-Quran masih marah-marah juga, sholat. Kalau udah sholat kayaknya udah nggak akan marah-marah, kayaknya nggak mungkin deh kalau sholat sambil Allahu Akbar, Bismillahirrohmanirrohim, kan nggak mungkin ya kalau sambil sholat marah-marah. Biasanya kalau sudah sholat seorang muslim itu kita ini kalau udah sholat udah marahnya hilang gitu ya, marahnya hilang kalau udah sholat. Kalau setelah sholat masih belum hilang marahnya, terusin aja sholat sunat ya. Sholat sunat, banyak sholat yang bisa kita lakukan, mau siang, pagi, siang, malam, banyak sholat sunat atau baca Al-Quran juga nggak mungkin kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim kayak marah-marah gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi banyak hal bisa dilakukan supaya anak gak bete. Kita ikutin apa keinginan anak, main-main di rumah, terus bisa nonton YouTube tapi tetap didampingi oleh orang tua. Terus yang tadi kalau orang tuanya bete, biasanya anaknya ikut bete. Jadi usahakan sendiri dulu tidak bete gitu ya. Terus yang kedua apa ya tadi Bu Evi, saya lupa. Pertanyaan yang kedua adalah tadi bagaimana apa Bu Evi tadi lupa? Manage emosional ibu dan anak yang sama-sama bete. Memanage emosional itu yang tadi saya sampaikan.
memanage emosional ibu, anak, orang tua lah, keluarga semuanya yang tadi saya sampaikan. Untuk umat muslim tentu saja itu kalau marah salah satu senjata utamanya adalah ambil air wudhu. Ambil air wudhu, baca Al-Quran, sholat. Itu salah satu manage yang luar biasa untuk bisa memanage emosi kita. Ya, itu mungkin dari saya mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Amel. Ya, alhamdulillah super Ibu. Nah, dari sisi psikologi nih, teknik-teknik apa Bu Amalia untuk yang tadi? Bagaimana mengatasi anak yang bete karena jenuh di rumah? Juga ada dua nih, memanage emosional ibu dan anak. Silahkan Ibu. Di-unmute dulu Teh Amel, punten. Jadi begini, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa bosan gitu ya, jenuh itu memang itu dialami oleh semua orang pada saat ini. Jadi kita juga harus punya toleransi yang lebih gitu ya pada diri sendiri maupun pada orang-orang terdekat kita. Yang pertama kita harus terima, gitu ya, harus menerima perasaan emosi negatif itu. Kita harus terima, lalu memang dalam situasi seperti ini tadi seperti yang disampaikan Ibu Lina bahwa kita harus kreatif gitu ya, mencari banyak hal gitu, banyak solusi yang bisa meminimalisir kejenuhan itu, kebosanan itu gitu ya. Kadang dalam situasi yang menekan gitu ya, akan muncul potensi kita yang belum tergali sebelumnya gitu loh. Jadi dalam situasi yang menekan ini tuh selain juga menimbulkan emosi negatif juga bisa memunculkan potensi-potensi yang selama ini belum keluar gitu. Justru karena kepepet kita jadi keluar gitu ya. Jadi bisa kita menciptakan atau memikirkan, mencari tahu banyak hal gitu dengan membaca atau bisa bertukar pikiran dengan orang-orang gitu ya. Sekarang banyak sekali informasinya untuk mencari kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan keluarga, dengan anak gitu ya untuk meminimalisir kebosanan. Dan jangan lupa kita juga harus self-care, harus memikirkan diri kita sendiri, terutama ibu-ibu nih ya yang multitasking gitu ya. Biasanya kita memikirkan anak-anak, pasangan, sementara lupa memikirkan diri kita sendiri. Nah, itu juga penting kita bisa memfasilitasi ya, membantu orang lain kalau kita juga sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu ya, sudah bisa membantu diri sendiri. Jadi itu penting di mana kita punya waktu-waktu me time gitu ya. Misalnya me time-nya kan beda-beda ya, ibu-ibu ada yang mungkin ngobrol sama temennya, gitu ya. Mama minta waktu 15 menit gitu ya, untuk misalnya baca dulu sebentar, mau ngobrol dulu sama temennya sebentar, mau buka Instagram dulu sebentar gitu ya. Atau mau apa, itu tuh macam-macam gitu ya, kita harus me time juga gitu. Termasuk kita juga kadang butuh kita kasih kesempatan juga gitu. Dan memang tadi kita kan harus membuat time management yang baik ya, jadi kita memang harus cepat gitu ya dalam membagi waktu tuh, harus bisa membagi waktu dengan baik, karena kalau enggak semuanya tuh keteteran, malah kita stres sendiri ya. Itu sih dari saya. Semoga sudah terjawab. Terima kasih banyak Bu Amal. Nih, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar ya, saya coba bacakan. Ini dari bacanya apa ya nih? Natriksi Kurniawan. Menurut Dokter Amalia, ada eustress yang menyenangkan dan distress yang tidak menyenangkan. Bagaimanakah gejala eustress yang menyenangkan tersebut? Dan apakah eustress berpengaruh pada kesehatan? Dan dari segi kesehatan itu amankah? Perlukah untuk terapi pengobatan? Silakan Teh Amal. Ya, begini. Saya koreksi sedikit ya, saya bukan dokter, saya itu psikolog gitu. Memang kebetulan saya kerja di rumah sakit gitu ya. Itu dulu. Jadi begini, ada eustress dan ada distress. Eustress itu memberikan dampak positif. Jadi
kembali lagi itu menjadi useless atau distress bagaimana cara kita menilainya gitu situasi tersebut. Tadi kalau ujian atau pertandingan dinilai sebagai situasi yang mengancam gitu ya, yang mungkin menakutkan gitu, itu bisa jadi stres gitu. Jadi makanya jadinya sakit gitu ya. Belum apa-apa udah jangan duluan gitu ya. Sedangkan kalau situasi itu dilihat sebagai tantangan yang akan membuat kita lebih baik gitu, itu akan berbeda. Sehingga kenapa dampaknya positif, karena yang eustress ini lebih banyak manfaatnya, sehingga kita menjadi performance kita tuh menjadi lebih baik gitu ya, lebih optimal gitu. Dan tentu kalau misalnya kita dalam Hama, punten ke mute sepertinya. Oh ya, maaf. Ya, jadi dengan kita berada dalam situasi emosi yang positif, gitu, jadi tubuh kita juga akan menghasilkan hormon-hormon yang baik juga, yang positif juga, yang itu berguna untuk kesehatan kita. Tentu itu ada kaitannya ya tadi antara body and mind gitu ya, gitu. Baik, terima kasih Bu Amal. Bu Lina, ini ada 2 pertanyaan, mungkin karena langsung ini ditujukan khusus untuk Bu Lina. Izin saya langsung 2 pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Lina. Yang pertama adalah, ini spesifik Bu, untuk Jawa Barat sendiri, kapan nih PSBB akan dicabut dan boleh beraktivitas seperti biasa di rumah? Pengen jalan-jalan. Itu yang pertama. Aduh, terus yang kedua, PP LIPI Jabar itu apa kegiatannya? Itu Bu, silakan Bu. Hilang suaranya. Halo? Teh Ira. Halo? Suara saya terdengar jelas? Bu Evi, suaranya hilang-hilang. Oh, hilang-hilang. Saya ulang ya, Bu Lina. Pertanyaan kedua saya nggak tidak tahu. Iya. Oh, Iya. Pertanyaan kedua, PP LIPI Jabar itu kegiatannya apa sih? Oh ya. Ya, terima kasih. Yang pertama, apa tadi, kapan PSBB Jawa Barat dicabut? Itu pasti tentu saja menunggu kesepakatan dari semuanya. Jawabannya kapan PSBB dicabut, mungkin Bu Amalia sebagai salah satu bagian dari gugus tugas COVID-19 pasti tahu kapan PSBB dicabut. Yang jelas mungkin saya tidak bisa menjawab di sini kapan PSBB dicabut. Kalau memang semuanya sudah kondisi COVID ini semakin menurun, tentu saja untuk apa PSBB, karena PSBB juga tidak akan bermanfaat kalau memang COVID ini sudah semakin menurun gitu ya, sudah hilang apalagi. Jadi kita menunggu nanti kebijakan dari pemerintah, koordinasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu saja akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. PSBB ini kapan akan dicabut? Yang jelas semuanya sabar, ini ujian. Semuanya harap bersabar. Jadi semuanya bersabar karena memang ini semua tidak mau kita harus mengikuti aturan ini supaya COVID ini, wabah ini segera pergi dari Jawa Barat, dari muka dunia, seluruh dunia, dan kita bisa bebas kemanapun kita akan pergi. Karena kalau ini di saya jadi kota Tasikmalaya, yang waktu itu berapa minggu yang lalu dinyatakan masih zona hijau, sekarang sudah dinyatakan zona merah. Malah tadi baru saja saya terima WhatsApp dari salah satu teman saya, ada yang positif COVID di Tasikmalaya, di kota Tasikmalaya, tidak sadar ketika akan dijemput oleh dari kesehatan, dari rumah sakit, dijemput tapi dia ngamuk, marah-marah gitu kan. Nah, ini kesadaran masyarakat seperti ini yang memang harus terus ditumbuhkan oleh semua pihak. Ini tidak hanya PR dari pemerintah saja, tidak hanya PR aparat, tidak hanya menjadi PR dari tenaga medis, tapi juga PR kita semua supaya masyarakat menyadari
PSBB ini untuk apa dan bisa melaksanakan PSBB dengan baik dengan kesadaran dan dengan kesabaran yang luar biasa. Seperti yang tadi pertanyaan yang tadi yang pertama itu bagaimana ya, itu tingkat kesabaran itu harus ditingkatkan gitu dari semuanya supaya PSBB ini segera dicabut oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terus yang kedua P2LIPI. P2LIPI ini adalah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Ini organisasi yang berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi, tingkat daerah gitu, sampai ke tingkat desa insya Allah. Meskipun kalau di Jawa Barat ini menjadi PR saya, tugas saya adalah membuat P2LIPI menyebar di seluruh Jawa Barat. Tapi karena saya dilantik menjadi ketua DPW P2LIPI ini sebelum COVID ini gitu kan, pas setelah dilantik kita mau bikin kegiatan, ternyata kita mau bikin pelantikan di kota kabupaten ternyata terhambat oleh COVID ini. Jadilah kita diam. Tapi apa yang dilakukan oleh P2LIPI tentu saja adalah karena P2LIPI adalah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Di sini berkumpul perempuan-perempuan dari berbagai lintas profesi untuk menyumbangkan tenaga, pemikiran, dan sebagainya untuk kita dalam tujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan yang ada, kualitas perempuan yang ada di Jawa Barat ini. Tentu saja tidak akan kami sentuh semuanya, hanya yang bisa tersentuh oleh P2LIPI karena organisasi perempuan ini banyak. Salah satunya ada P2LIPI. Kami memberikan pelatihan kepada, insya Allah akan memberikan pelatihan kepada perempuan-perempuan di Jawa Barat yang membutuhkan. Kemarin ketika saya berkeliling dan saya juga sudah pernah menyampaikan, mari kita sentuh perempuan-perempuan di Jawa Barat yang butuh keahlian gitu, karena banyak perempuan di pelosok gitu kan. Kalau di perkotaan mungkin jual bakwan di pinggir jalan pun laku gitu ya, jual es cendol di pinggir jalan pun laku karena banyak orang. Kalau di kampung jual es cendol banyak orang yang bikin es cendol. Kalau bikin bala-bala banyak orang yang pandai bikin bala-bala dan punya waktu untuk bikin bakwan gitu kan kalau di kampung. Nah, perempuan-perempuan yang seperti itu yang insya Allah akan disentuh oleh P2LIPI, terutama P2LIPI Jawa Barat. Jadi P2LIPI tentu saja ini adalah gerakan sosial dari perempuan-perempuan yang terhimpun dalam organisasi Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa membawa P2LIPI Jabar ini menjadi P2LIPI yang luar biasa dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama oleh perempuan-perempuan yang ada di Jawa Barat. Itu mungkin Bu Evi. Amin, amin ya robbal alamin. Silahkan kalau Akang enggak ya, mungkin teteh-teteh yang sekarang menyimak, jika berminat untuk gabung, nanti bisa kita lanjut untuk pendaftaran ke PPLIPI seperti apa jika berminat. Nah, selanjutnya ini saya membacakan untuk Teh Amalia lagi nih, sebentar ya. Dari Kanita Red. Dok, apa emotion Richard coping, solusi jangka pendek seperti apa yang perlu disediakan? Silahkan Teh. Ya. Emotional, ralat katanya, ralat emotion focus coping. Silahkan Bu Amalia. Ya. Tadi emotion focus coping tuh banyak ya yang bisa dilakukan. Jadi fokusnya itu memberikan rasa nyaman kepada diri sendiri gitu. Jadi lebih banyak untuk emosi kita, rasa nyaman emosi kita. Jadi memang belum tentu menyelesaikan sumber permasalahannya, tapi saat itu kayak sejenak mungkin membantu saat itu dulu, membuat kita keluar dulu dari permasalahannya kalau udah buntu gitu, untuk kembali lagi menyelesaikan permasalahan. Jadi ada juga permasalahan-permasalahan ya yang kita nggak bisa cari solusinya, dapatkan solusinya saat itu, sehingga daripada kita ngoyo di situ gitu ya, dan kita memaksakan diri gitu, kita bisa selang-seling, oke, karena ini belum dapat solusinya, tadi misalnya ada deadline atau ada masalah yang belum ada solusi, kita udah buntu, kita keluar dulu sebentar gitu ya, untuk menghirup udara segar. Tadi mungkin macam-macam setiap orang. Ada yang suka tanaman gitu ya, sebentar nyiram tanaman dulu gitu, atau nonton dulu sebentar, mungkin dapat inspirasi dari situ gitu ya, atau tidur dulu gitu.
itu solusinya jangka pendek, hanya membuat kita nyaman untuk saat itu aja, tapi masalahnya nggak selesai gitu. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan, halo, ada suara terdengar? Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin oleh penanya. Selanjutnya ini ada pertanyaan tambahan lagi buat Ibu Amalia lagi. Sebentar, saya bacakan dulu. Mengalami stres, bagaimana cara merubah stres tersebut menjadi stres yang positif, khususnya di tengah pandemi COVID ini? Ya, sebenarnya sudah ada di slide mungkin, tapi nggak ada salahnya Ibu Amalia bersedia untuk menjelaskan kembali. Dipersilahkan. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita menilai situasi ini, gitu ya. Itu pilihan kita sebetulnya. Apakah kita mau menilai situasi ini sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang stuck, atau juga kita bisa melihat situasi ini sebagai tantangan, gitu ya, sebagai peluang untuk kita melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak bisa lakukan, gitu ya, atau sekarang kita punya kesempatan untuk itu, gitu. Jadi itu semua pilihan kita, apakah kita mau menyerah dengan keadaan ini, gitu ya, atau kita ingin memunculkan potensi-potensi dan, gitu ya, di mana kita mau melihat sisi-sisi positif dari situasi ini, atau sebaliknya. Itu ada pilihannya pada kita, sehingga cara penilaian itu ya, penilaian kita terhadap situasi pandemi ini itu yang akan mengubah jadinya eustress atau pilihan kita gitu mau yang mana, gitu ya. Kalau eustress tentu akan memberikan emosi positif, gitu ya, dan tadi performa kita akan lebih baik. Kalau distress sebaliknya. Mungkin distress lebih enak nyerah aja lah, gitu ya. Aduh, gitu ya. Tapi juga dampak jangka panjangnya buat kita nggak baik, gitu, nggak enak. Nah, kembali kepada pilihan ya, Iya, ini izin saya nanti akan mengundang interaktif. Ada 1, 2, 4 penanya yang saat ini masih hadir di chat dan WA. Saya akan mengundang Pak Arnold. Apakah hadir di sini Pak Arnold? Halo Pak Arnold. Soalnya lihat di sini masih... Ya, saya kenal. Masih ada Pak Arnold. Biar pertanyaannya bisa langsung dibacakan oleh yang bersangkutan. Apakah monitor Pak Arnold? Ya, silakan Pak Arnold untuk ditanyakan langsung pertanyaannya. Barusan langsung jawab, masih ada katanya. Silakan Pak Arnold. Sepertinya saya kenal ini. Atau mungkin kalau tidak bersedia bisa saya bacakan. Mikrofonnya tidak bisa diaktifkan katanya. Masih kita nggak apa-apa. Kita tunggu Pak Arnold untuk mengaktifkan mikrofonnya. Selanjutnya saya akan mengundang Ibu Ilma. Ibu Ilma masih monitor, masih ada di sini. Tadi sudah siap untuk bertanya. Silakan Bu Ilma. Halo semuanya, Halo Bu Ilma. Waalaikumsalam. Aduh, cantik sekali. Silahkan Bu Ilma untuk bertanya. Sudah di-invite. Iya Bu Amelia dan Ibu Lina. Ini ya, suasana COVID ini kan memang kita tidak pernah mengalami ini ya sebelumnya, dan tidak pernah menyangka akan berada di kondisi seperti ini ya. Ini betul-betul seperti perang yang musuhnya tidak terlihat. Nah ini jadi sebetulnya kita memang butuh banget ya, ini bermanfaat banget, semacam seminar lah ya ini ya, workshop mengenai penguatan emosional kita sebagai orang tua
dan manusia. Saya ingin bertanya, bagaimana nih kita ini betul-betul siap menjadi sosok manusia menghadapi setelah COVID gitu, Bu. Kita kan setelah COVID ini apa nih gitu ya? Apa persiapan kita setelah melewati COVID ini? Jadi semuanya kan dari nol lagi, Bu. Jadi mengadaptasi semuanya dari nol. Seperti pertama itu selama ini kan udah berbulan-bulan kita tidak ibadah di rumah ibadah ya. Kalau saya kan Muslim, banyak orang Muslim yang tidak beribadah. Sedangkan kemarin kan udah terbiasa di rumah. Bagaimana kita menaikkan lagi level posisi kita untuk membiasakan diri lagi ke sana. Terus yang biasanya kita di rumah juga ya, Bu Amel, Bu Lina, kita berbulan-bulan ini di rumah. Nanti kan udah mulai COVID nih, Pak Presiden kita sudah memberikan informasi di bulan Juni kita sudah boleh beraktivitas. Nah, itu kan kita juga harus menaikkan secara psikologis, emosional, kesiapan diri untuk menghadapi berinteraksi dengan orang. Padahal kita kan masih ada rasa takut juga ketemu orang. Terus juga untuk memulai usaha bisnis juga kan butuh naik juga ya Bu ya, apalagi saya kan di bidang jasa ya. Di bidang jasa pariwisata yang terkena efek itu di awal dan akan terlahir yang hidupnya lagi itu terlahir gitu. Nah itu tolong diberikan pencerahan dari Bu Lina dan Bu Amel bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi setelah COVID ini. Hatur nuhun sebelumnya Ibu MC, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ilma. Nah, silahkan mau Bu Lina dulu atau Bu Amalia dulu? Bu Lina mohon mikrofonnya dinyalakan. Mungkin silakan Ibu Lina dulu. Bu Lina, ya silakan. Ya, terima kasih Bu Ilma buat menghadapi pasca COVID ini. Tentu saja banyak persiapan yang bisa kita lakukan dari sekarang. Kalau Bu Ilma dengan kegiatan yang sebelumnya mungkin pasti sudah tahu dong apa yang akan dilakukan, bisa merencanakan, bukan sudah tahu, bisa merencanakan apa yang akan dilakukan untuk setelah pasca COVID ini. Yang pasti hari ini tentu saja yang harus dilakukan adalah menjaga kesehatan supaya nanti ikutin PSBB, ikutin aturan pemerintah, meskipun Pak Presiden sudah menerapkan, sudah menginformasikan seperti itu. Nah, bulan Juni ini mudah-mudahan kita benar-benar bisa beraktivitas lagi, tapi tetap tidak melupakan protokol kesehatan. Tadi kata Bu Ilma kan, ini meskipun nanti setelah bulan Juni ini kan tetap aja kita bingung nih, kita belum tentu kita ngobrol dengan orang juga kan belum tentu kita yakin bahwa orang itu bebas dari penyakit gitu kan. Makanya mungkin protokol kesehatan selama bulan Juni itu mungkin Juni, Juli itu kesana itu sudah masih tetap bisa kita laksanakan. Dan untuk kegiatan ke depan bisa dilakukan dari sekarang, direncanakan apa yang akan kita lakukan, produksi apa yang akan kita lakukan. Tapi mungkin bertahap ya, karena punten. Tapi mungkin bertahap karena ini juga kan setelah kita berbulan-bulan stop, bulan depan insya Allah kita bisa beraktivitas lagi, kita bertahap melakukan kegiatan. Terus kembali lagi untuk seorang umat muslim banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita berdoa dari sekarang, kita berikhtiar dari sekarang, kita minta doa kepada anak dan suami, juga keluarga, supaya kegiatan kita nanti setelah COVID bisa benar-benar lancar setelah setelah PSBB ini sudah dilonggarkan dan kita bisa berkegiatan normal kembali. Yang pasti kalau saya sih, karena saya dari pesantren, mungkin sekali lagi sebagai umat muslim, tentu saja merencanakan ke hari esok, tentu saja kita selalu akan minta kepada Allah apa yang akan kita lakukan, bisa istikharah misalnya untuk umat muslim gitu ya, bisa meminta pendapat kepada teman-teman atau melihat pasar yang luar biasa nih besok gimana nih. Nah, untuk travel ya, usaha travel Bu Ilma, mungkin justru dari kejenuhan orang-orang kemarin berapa bulan di rumah saja,
mungkin nanti insya Allah rezekinya semakin bertambah, banyak orang yang pengen jalan-jalan gitu ya, mungkin bisa merencanakan dari sekarang travel kemana nih yang dekat, yang aman, yang orang tidak takut gitu, tapi bisa lakukan traveling, membuang kejenuhan yang kemarin selama 3 bulan tersebut ya. Mungkin itu Bu Ilma yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bu Amalia mungkin bisa melanjutkan. Jadi begini Bu Ilma, tentu saya ini ya bisa berempati ya dengan kekhawatiran Bu Ilma gitu ya. Aduh, ini pasca ini kita gimana gitu. Sementara ini sekarang sudah ada perubahan gitu ya, perubahan yang baru terus nanti harus kembali lagi ke sana. Memang tentu nanti dibutuhkan adaptasi kembali pasca COVID ini gitu ya terhadap situasi kehidupan yang baru setelah ini. Kita nggak pernah tahu akan seperti apa setelah ini gitu ya. Kehidupan selanjutnya apakah akan kembali seperti sebelumnya atau sudah ada perubahan-perubahan dari cara hidup yang sekarang ini gitu ya, yang akan mempengaruhi cara hidup kita berikutnya. Nah, itu memang kita harus mempersiapkan diri untuk beradaptasi kembali dalam hal itu. Kemudian, apa yang mesti kita lakukan saat ini adalah menjalani apa yang kita jalani saat ini dengan sebaik-baiknya, gitu ya, yang akan juga itu berpengaruh kepada masa yang akan datang, gitu loh. Jadi kalau Ibu sekarang kira-kira apa sih yang bisa Ibu lakukan saat ini? Mungkin bisa Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya, itu juga akan mempengaruhi hasilnya pasca COVID ini, gitu Bu. Jadi Ibu kalau sekarang kira-kira Ibu bisa mencari peluang-peluang apa sih yang bisa Ibu lakukan saat ini yang memang bermanfaat untuk Ibu dan memang Ibu rasa nyaman. Mungkin itu tadi kalau saya bilang sekarang tuh banyak orang jadi COVID dadakan gitu ya. Ya itu mungkin dari kuliner gitu, nah kita kan nggak tahu, tapi apa yang kita lakukan saat ini kita lakukan dengan ya, dan kita selain ikhlas menerima situasi saat ini juga mungkin kita apapun nanti yang akan terjadi memang itu di luar kontrol kita Bu gitu. Jadi sekarang kita kontrol saja apa yang bisa kita kontrol untuk saat ini. Untuk yang berikutnya tentu karena belum datang gitu ya, kita nggak bisa kontrol, di luar kontrol kita gitu. Tapi bukan berarti saya pikirkan ya, gitu. Ya, terima kasih. Ini sudah bergabung Pak Arnold, silakan Pak Arnold. Halo Kak Amalia. Halo Arnold, apa kabar? Baik. Terima kasih. Izin tanya. Ini bersedia hadir dalam webinar kali ini. Gimana Arnold? Mau nanya, kalau visualization kan di situ di tulisannya harus di tempat tenang. Ya. Nah, kalau lagi suasananya lagi urgent gitu, lagi di stress, apakah bisa dipakai atau enggak? Oh ya, tetap bisa digunakan. Memang idealnya di tempat yang tenang gitu ya, supaya kita juga bisa lebih masuk gitu, bisa lebih menghayati. Tapi andai itu dibutuhkan di saat situasinya sedang tidak tenang gitu, tetap bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa kita fokus terhadap apa yang kita lakukan, apa yang diri kita saat itu gitu, here and now. Mungkin Arnold juga udah sering latihan ya, gitu, seperti mindfulness gitu, bisa kita lakukan kapanpun. Setidaknya kalaupun itu sulit dilakukan, tetap melalui pernapasan itu kita bisa melakukan relaksasi gitu. Oke, terima kasih Bu Amalia, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Arnold. Selanjutnya saya panggil Ibu Mary, silahkan Bu Mary. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mary, silahkan. Iya, nggak usah pakai kamera ya Bu Evi.
Iya, silahkan Bu. Iya, saya mau tanya ke Ibu ya, sama Ibu Dokter Amelia. Eh, saya tuh pengusaha kecil lah ya. Kemarin tuh Januari saya baru launching gitu ya, launching eh, bumbu lah. Yang namanya mau baru launching itu semua modal itu terkuras habis semuanya gitu ya. Jadi tiba-tiba ada COVID seperti ini. Terus saya juga di jasa WO juga, 7 event saya tiba-tiba cancel kan. Wah itu langsung terjun bebas nih. Tapi saya ya udahlah coba ya. Terus saya negosiasi ke karyawan saya hanya mampu mungkin setengah gaji dulu. Karena saya nggak tega untuk mem-PHK mereka gitu ya. Sebagian mereka bisa menerima gitu, tapi sebagian mereka itu tidak menerima. Nah, saya pengen tips nih ya supaya mereka gimana ya? Sebenarnya kalau dipecat udah selesai kemarin, cuma saya mempertahankan mereka karena saya pikir masih bisa gitu kan nanti setelah COVID selesai kita step by step kita atur lagi terus saya oke, kita 2 bulan kita stop dulu gitu kan. Terus kalau secara saya sendiri mereka tidak mau mengerti kondisi ownernya mau seperti apa gitu kan ya, atau mau kita kasih pengertian juga susah. Nah itu yang saya pengen tipsnya bagaimana cara menghadapi mereka. Terus yang kedua ya untuk saya sendiri tadi udah sama Bu Lina sama Bu Amel sudah dikasih tips-tipsnya bagaimana. Terima kasih, saya coba untuk memanage juga. Nah, yang terberat saya adalah beban berat saya adalah itu ke karyawan gitu ya. Terus saya juga ada perasaan begini loh Bu Amel. Setiap lebaran, walaupun hanya berapa bingkisan, saya selalu memberikan baju baru ya, atau mukena lah, atau sembako yang saya kemas untuk mereka. Dan untuk tahun ini sepertinya karena memang kondisi keuangan yang memang saya harus create, aduh gimana sih caranya bisa menghasilkan income gitu. Akhirnya kita jualan online. Kebetulan dulu saya juga di P2 LIPI Cimahi kan ya, banyak sekali produk-produk dari teman-teman gitu. Ya udahlah kita sharing aja, kita jualin semua, kita bikin grup, kita jualin, saya bantu juga mereka juga bantu produk saya gitu. Tapi ya itu hanya untuk kita ya. Tapi ada sisi sedihnya juga gitu ya. Sedihnya tuh aduh apa ya, kita biasa tiap hari tuh mobile, sampai kantor saya tutup nih 2 bulan gitu ya, karena memang ya what for gitu, jadi wasting lah kayak semuanya harus costnya lebih tinggi. Akhirnya ya udah kita close dulu, kita coba media online. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memanage karyawan yang notabene tidak mau mengerti gitu bagaimana kondisi saat ini, itu pertama. Yang kedua mungkin ditambahan tips buat saya gitu. Itu aja. Terima kasih Bu Evi kesempatannya. Ya, silakan Teh Amel langsung dijawab. Iya, Ibu, ya saya paham ya. Maksudnya Ibu juga mungkin di satu sisi ini ingin apa ya? Ingin membuat karyawan Ibu juga tetap bisa terfasilitasi, tapi apa daya gitu ya. Ibu sendiri juga saat ini apa ya? Kita semua sama-sama tidak pernah tahu kenapa ini terjadi gitu ya, kayaknya tidak pernah ada di bayangan kita sebelumnya. Nah, Bu, dibutuhkan flexibility memang, fleksibilitas gitu kita untuk bisa beradaptasi terhadap situasi ini. Ingin membantu, tapi kita juga harus realistis terhadap kemampuan kita saat ini, situasi yang ada saat ini. Jadi memang tadi ada yang bisa kita kontrol, ada yang enggak. Kalau reaksi dari karyawan memang itu di luar kontrol kita, tapi kita sudah melakukan prosedur gitu ya, upaya kita berusaha dulu melakukan upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kenyamanan bersama, baik untuk diri Ibu gitu ya, untuk perusahaan, baik untuk karyawan. Memang nggak enak sih, semua sama-sama harus menerima nggak enak. Nah di situ dibutuhkan memang yang tadi
flexibility kita untuk beradaptasi terhadap situasi ini. Menimbulkan emosi negatif tentu itu nggak bisa dihindari, gitu ya. Dalam situasi sekarang ini emosi negatif itu tadi wajar, normal kan tadi gitu ya. Jadi kalau karyawannya nggak terima, marah, ya wajar juga gitu sebetulnya. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Amel untuk jawabannya. Lu Dewidi masih hadir? Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Lu Dewidi. Halo Lu Dewidi. Lu Dewidi masih adakah? Sepertinya saya akan coba bacakan saja pertanyaan dari Luhut Dewidi. Halo, selamat siang. Adalah sebentar. Cara mengatasi anak yang terus main HP, mengingat anak juga SFH. Begitu, silakan. Ya, Bu Lina mungkin ada tips nih biar anak nggak main HP terus, atau Bu Lina masih sibuk. Silakan Bu Amalia dulu. Tips untuk anak yang sering main HP. Iya. Tadi ya, kita memang harus memberikan jadi kapan ada waktu-waktu tertentu dia boleh main handphone. Nah, maaf, Bu Lu Dewidi, apakah mau bisa bicara langsung? Oke, lanjut aja Bu Amalia, silakan. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Ibu panggil Ibu Dewi ya. Iya, Ya Bu. Iya, Ibu tanyakan ya bagaimana anak supaya tidak sering main handphone terus. Terus main HP keterusan Ibu. Nah, karena ini kan sekarang anak juga WFH seperti itu Ibu. Iya, SFH ya. SFH ya Bu. Nah, itu anak kan biasanya mereka itu kan ke sekolah. Nah, pulang sekolah itu paling dia sudah capek karena pulang sekolahnya sore. Jadi main HP-nya nggak keterusan gitu. Nah, semenjak SFH itu karena pelajaran-pelajarannya itu semua dari HP. Nah, setelah belajar itu mereka HP-nya itu nggak bisa lepas dari tangannya begitu. Mohon solusi, Bu. Ya, betul. Terima kasih. Jadi tadi kita tetap harus punya struktur ya Bu, membuat struktur di rumah. Jadi tetap ada jadwal seperti biasa, meskipun tidak pergi ke sekolah, tapi misalnya jadwal bangun pagi itu tetap harus ada jadwalnya, belajar, termasuk main handphone gitu. Jadi memang kita harus membuat kesepakatan sebelumnya dengan anak gitu. Apa saja yang kita tuntut dari anak gitu, dan apa saja hak yang diterima oleh anak. Misalnya, oke, kalau anak ini sudah melakukan apa yang kita minta gitu ya, untuk bangun sesuai jadwal, belajar, dan melakukan kewajiban lainnya, kita akan berikan kesempatan untuk bermain handphone di jam berapa sampai jam berapa gitu. Kalau misalnya kesepakatannya dilanggar, konsekuensi Bu, kasih konsekuensi. Jadi bukan kasih hukuman ya Bu, tapi konsekuensi. Konsekuensinya apa? Berarti yang tadinya kita kasih kesempatan main 1 jam, jadi nggak ada gitu misalnya. Atau kalau selain main handphone ada yang nonton TV terus atau main games terus misalnya. Nah, itu juga kita kasih kesepakatan. Kalau seandainya tidak mematuhi kesepakatan itu, artinya apa yang konsekuensinya, apa yang membuat dia nyaman gitu, sama kita dikurangin gitu, diambil gitu, bukan diberi hukuman. Jadi sehingga dia juga belajar ke depannya untuk berpikir konsekuensi sebelum melakukan sesuatu gitu. Kalau saya sekarang melanggar, konsekuensinya nanti begini, gitu ya. Sehingga anak juga jadi belajar punya kontrol gitu. Tapi memang nggak tugas Bu, nggak bisa. Kadang iya, kadang enggak. Itu yang membuat jadi aturan lemah gitu. Terima kasih Bu Amel. Nah, jadi, Ibu boleh silakan satu mungkin lagi. dari Bu Lina ada tips berikutnya gimana nih supaya nggak main handphone terus nih anak yang ada di rumah, dan sekaligus sebagai closing statement Bu Lina, silahkan. Silakan Bu Lina. Saya mungkin cukup ya dengan barusan Bu Amalia.
dengan bikin kesepakatan kan dengan anak, bener banget itu. Saya juga sering melakukan itu, membawa sesuatu yang mengambil sesuatu yang membuat anak nyaman, misalnya nggak boleh jajan gitu kan, nggak boleh kalau main handphone terus, nggak boleh jajan. Kalau main handphone terus dikurangin nanti apa sih namanya, buka puasanya nanti nggak dikasih makanan yang enak misalnya, seperti itu. Atau kalau anak yang sudah besar mungkin itu kan bisa diberikan pengertian yang luar biasa, pengertian oleh orang tuanya. Kalau saya sih kebetulan anak saya kan ada di pesantren gitu kan, hanya memberikan handphone itu hanya di hari Jumat, hari libur. Kecuali sekarang kebetulan sedang libur, baru handphonenya diberikan lagi ke anak saya. Itu pun ya tetap dengan, kalau saya mungkin orang tua bisa lebih keluar cerewetnya ya, seorang ibu gitu kan, bisa lebih keluar cerewetnya. Meskipun yang untuk yang biar lebih sehat, ya itu bikin kesepakatan yang luar biasa dengan anak, ambil sedikit yang bikin nyaman dia itu apa gitu, biar dia itu benar-benar tahu konsekuensinya dia kalau melanggar aturan dari orang tua gitu, supaya nanti ketika sudah hidup di masyarakat juga dia tahu segala sesuatu itu tentu saja ada konsekuensinya. Kalau nggak belajar, konsekuensinya nanti begini. Kalau main handphone terus, konsekuensinya begini gitu. Tapi meskipun begitu ya agak sulit juga hari ini. Anak zaman sekarang dari boro-boro yang udah SMA, dari anak bayi juga ke anak 2 tahun, 3 tahun yang udah mengenal handphone, biasanya orang tua lebih memberikan handphone ke anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya tidak mengganggu emaknya gitu kan. Itu masalah besar sebenarnya gitu. Saya sering melihat orang tua yang anaknya biar nggak nangis, sudahlah dikasih handphone, anaknya anteng, orang tuanya anteng dengan kesibukan dia, dan anaknya juga dikasih anteng dengan handphonenya gitu. Itu mungkin biar sama-sama anteng ya Bu ya. Jadi sama-sama anteng. Ya, ya, terima kasih banyak Bu Lina. Jadi begitu banyak chat pertanyaan, cuman mohon maaf teman-teman, waktu juga yang kita nggak bisa untuk satu persatu pertanyaan ini kita bahas di sesi kali ini. Insya Allah mungkin mudah-mudahan nanti pertanyaan teman-teman kita akan coba sharing ke pembicara, dan nanti mungkin mudah-mudahan bisa ada jawabannya. Intinya adalah bahwa kondisi yang tidak normal hari ini adalah sesuatu yang normal jika kita menyadarinya dan kita memahaminya. Banyak cara untuk kita mengatasi hal tersebut, dan kita akan tetap semangat untuk melewati ini semua, tetap optimis dan tetap jaga kesehatan. Amin. Amin. Semangat. Sebelum kita closing, di layar teman-teman sudah muncul webinar seri ketiga. Nanti insya Allah hari Rabu kita akan lakukan. Buat teman-teman tadi ada Bu Ilma, ada Bu Mary yang terkena dampak dari COVID ini terhadap terhadap usahanya. Yuk kita gali bagaimana nih kita bisa membuat konten sosial media marketing untuk bisa menaikkan usaha kita selanjutnya. Sebelum kita tutup, saya mengundang Profesor Dr. Kerry Lestari untuk hadir memberi closing statement. Teh Kerry masih ada? Sebagai Direktur Injabar Unpad. Sekali lagi mohon kesediaan dari Profesor Dr. Kerry Lestari untuk closing statement. Nampaknya masih belum bisa bergabung. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah jam 12 lewat 4 menit dari waktu yang kita siapkan. Kami mengundang panitia dari Enthalpy Institute, Bapak Sri Widodo dan Bapak Nasrul Watoni untuk hadir di sini. Baik. Halo. Berarti ya. Terima kasih. Ya, silakan Kang Dodo.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari Entapi Institute betul-betul berterima kasih sekali kepada Bu Lina. Di tengah kesibukannya mendampingi Pak Wagub juga ini bisa menyempatkan untuk sharing dengan kami, dan juga Bu Amelia yang sibuk ya pasti banyak Bu ya ini yang konsultasi di tempat prakteknya. Kami sangat berterima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa sharing kembali, karena masyarakat betul-betul butuh mendapatkan informasi yang otentik gitu ya, tidak hanya dari media yang mungkin banyak hoax. Dan kami juga terima kasih kepada TFI yang sudah memandu acara dengan sangat baik ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Bu Lina dan Bu Amel itu bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada para peserta seluruhnya atas interaksi dengan kami dan juga pertanyaannya. Kemudian terima kasih kepada media partner kami, TV Harmoni dan Rase FM, juga majalah farmastika.com. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi amal baik bagi kita semua. Mungkin dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Arul, silahkan Kang Arul. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Lina dan Ibu Amalia dan juga rekan-rekan yang mendukung acara ini terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan di webinar berikutnya kita bisa bertemu lagi dan bisa sharing lagi, sharing pengalaman lagi, yang intinya bisa bermanfaat untuk semua orang. Itu aja mungkin tapi semua udah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah buat semua. Terima kasih buat panitia, terima kasih buat narasumber. Semoga ini menjadi ilmu yang barokah dan menjadi catatan amal kita. Salam sejahtera buat semua. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuhun sadayana. Sami-sami nuhun semuanya, keren pisan. Atur nuhun. Matur nuhun Bu Ilma.